fear ketika orang lagi FOMO. Karena menurut aku di situ adalah momen orang-orang mulai jualan. Karena kan ya ketika lagi rame gitu itu adalah exit liquidity sebenarnya. Seperti itu. Jadi tapi di lain hal sebenarnya balik lagi ke arah technical. Secara technical aku ngerasa kayak di beberapa area ini udah bagian supply gitu loh. Jadi aku nggak mau betting ke kayak kalau bisa beli pas koreksi dan retracement, kenapa aku harus beli di pucuk? Itu logika aku sih sesederhana itu. Lu percaya sampai tahun 2100 deh masih ada gak kripto ini? Umur gua aja belum tentu sampai situ. Ya siapa tahu lu kasih buat anak lu kan warisan. Betul. Tapi poinnya gini, semakin lama pasti market kripto tuh bakal mature, khususnya Bitcoin. Karena kalau kita ngomongin kripto kan altcoin belum tentu. Bisa aja Ethereum ternyata mati gitu kan. Jadi intinya adalah kalau aku bilang selama orang makin lama makin percaya, apalagi kayak sekarang institusi masuk, terus juga negara masuk, itu akan kepercayaan itu akan terbuild makin strong. Dan semakin orang banyak yang beli, adopsi, ya artinya dalam arti ya kayak emas lah. Ketika semua orang makin percaya, emas jadi sekarang stable yang paling atas, yang aset yang paling stable sekarang kan. Gitu. Dan cenderung naik terus karena orang makin percaya gitu sih. Kalau misalnya modal orang ini cuma 1 juta rupiah, terus mau investasi atau trading di kripto, itu bisa gak sih? Justru bisa. Kalau orang bilang emas aja kita bisa nabung dengan uang 500 dan 1 juta, kenapa Bitcoin gak bisa atau kripto gak bisa? Much better sih kalau misalnya uangnya itu kayak masih kecil itu, dan misalnya kamu gak mau tegang yang di gimana, itu main spot aja sih. Jadi kayak nabung aja lah gitu. Dan ya contohnya kayak gue lah, kemarin kan sempat di akun kedua gue start dengan 30 juta bisa seperti sekarang gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lu nggak bisa trading atau nggak bisa bermain spot atau beli kripto tuh dengan uang kecil. Tapi kan kata Ko Andrew orang gila doang tuh yang sukses secara mental. Ya, karena orang gila itu udah melewati hal yang gila juga bro. Oh, berarti lu sekarang agak gila-gila sedikit lah ya. Betul, gue udah ngelewatin banyak hal. Apalagi pas zamannya dulu crash-crashnya yang 2021, yang FTX Luna. Itu lumayan bikin breakdown mental, even deh kayak every crypto guy kayaknya kayak udah lumayan hopeless lah kayaknya. Ini udah habis nih masa kripto gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak gitu memang lu mesti lewatin sih. Gitu. Jadi kayak kalau orang mau jadi kayak lu bisa nggak bro sebenarnya? Semua orang bisa betul. Semua orang punya kesempatan yang sama. Semua orang punya kesempatan betul, sama. Jadi kayak lu nih persis kayak gini bisa. Makanya gue sharing kenapa gue muncul dengan story, bukan muncul dengan story ya. Maksudnya gue muncul dengan apa adanya lebih tepatnya. Ketika gue ngomong gue dari 30 juta itu memang secara data semuanya udah tervalidasi juga kan. Kayak bahwa gue tuh bukan untuk marketing kayak 30 juta bisa jadi sekian loh gitu loh. Tapi poinnya adalah kalian even dengan uang segini bisa membuilding profit sampai segini loh. Tujuannya adalah supaya everyone tuh sadar bahwa ini juga bisa membuat kita itu hidupnya berubah. Tapi kayaknya gue bakal stop deh bro ketika di $1 juta. Secara terbuka portofolio total. Kenapa? Jujur gue lagi ngerasa sebenarnya gue nggak nyaman kan. Cuman gue tuh 1 juta tuh sebenarnya target gue untuk nanti gue mau. Nah bentar lagi dong. Betul. Sekarang udah 900 ribu, udah 14 M, 16 M lu udah tutup tuh portofolio langsung udah. Secara terbuka, tapi gue tetap terbuka tentang gue trade-nya loss dan cuan. Oh, tapi gini, untuk profit lebih dari itu jumlahnya lu udah tutup habis itu. Ya, soalnya gini bro, lately gue tuh kayak nggak nyaman setiap kali gue jalan keluar sama family. Jadi gini, gue tuh kan kalau keluar udah pasti sama family. Kalau nggak sama family pasti sama teman terdekat gitu lah. Nah, jadi setiap gue jalan, gue tuh kadang mikir. Apalagi di mana momen yang beberapa hal tuh kayak haters tuh kan pasti ada lah. Terus juga yang namanya orang tuh jahat adalah. Kayak kita tahu lah di Bali tuh sempat ada beberapa kasus bule-bule yang kripto tuh bisa kena jegal dan lain-lain. Apalagi gue yang terbuka secara influencers gitu loh. Wah ini kejo nih kalau misalnya gue lagi di mana gitu kan pasti bahaya banget. Nah jadi gue punya plan tuh kayak gue udah kayak nggak nyaman karena ada family gue, terutama family gue sih, gue yang gue takut. Sebenarnya kalau di gue pribadi mungkin ya udahlah gitu loh. Cuman kalau family gue ya itu orang yang paling gue sayang. Gue cari duit sampai sebesar ini kan juga kan untuk family. Kalau family gue nggak aman ya menurut gue kayak itu malah tidak sesuai dengan target gue yang memang dari awal gitu, yang dimana gue cari uang untuk mereka aman. Banyak banget AI yang sudah masuk ke trading loh bro. Betul, bot trading AI juga banyak sekarang. Betul, dan bahkan sekarang broker-broker juga banyak ada fitur-fitur AI free-nya loh ya. Betul, free-nya. Lu gak mau pakai AI bro untuk memudahkan lu dalam trading, misalnya lu memang kasih sebuah instruksi kepada si bot
AI ini lu kasih tahu cara-cara lu trading dan lain-lain dan biarkan dia yang trading. Nah ini hal yang menarik yang juga banyak ditanyakan sama teman-teman gue. Soalnya kan gue kan juga praktisi AI. Terus juga gue bisa programming bot. Secara bisnis gue sering banget ngebikin bot dan AI untuk ngebantu efisiensikan pekerjaan gue. Jadi gue tuh orangnya malas banget bro. Kalau pekerjaannya repetitif pasti gue bakal pakai bot dan AI. Kan gue kan juga praktisi AI. Terus juga gue bisa programming bot. Secara bisnis gue sering banget ngebikin bot dan AI untuk ngebantu efisiensikan pekerjaan gue. Jadi gue tuh orangnya malas banget bro. Kalau pekerjaannya repetitif pasti gue bakal pakai bot dan AI. Contohnya? Misalnya kayak soal upload gambar dari dropshipper gue. Jadi kalau setiap dia upload, bot gue tuh bakal ngecek itu ada postingan baru. Kalau ada postingan baru dia bakal post ke Instagram. Instagram itu bakal ngubah captionnya, harganya, terus juga bakal markupin harganya, nomor HP-nya diubah. Lu ada bisnis dropship juga sekarang? Itu lebih ke passive income aja gue. Jadi semua dikelola sama bot. Nah, gak cuma Instagram, nanti dari Instagram dia bakal post ke Shopee dan Tokopedia. Jadi itu kayak forward semuanya gitu loh. Dan itu semua itu gue botin karena gue males banget dan gue pingin tuh konsisten dan 24 jam market secara bot tuh bisa kelola itu semua. Paling gue bayar CS doang untuk bantu jawab-jawab. Nah, gue sadar bahwa kalau gue pakai AI dan bot, gue tuh jadi malas belajar, malas explore, malas untuk evaluasi, bahkan juga jadi bodoh amat dengan apa yang dilakukan sama bot. Karena kayak sepenuhnya udah percaya sama bot gitu kan. Jadi kalau sampai terjadi fatal atau terjadi parameter yang berubah atau mungkin dari sisi exchange-nya ada mengubah sesuatu yang sedikit berubah, itu kan pasti akan mengubah semuanya bro. Nah salah-salah itu bakal jadi jelek hasilnya. Jadi gue tuh mau make sure dan juga gue nggak mau jadi males kalau pakai AI dan bot. Lu nggak mau pakai AI bro untuk memudahkan lu dalam trading? Bukan gue nggak mau pakai, gue lebih ke arah maintain psikologi dan mental gue sih. Karena nantinya gue mau jadi pemalas gitu. Ya dan nominal yang lu kelola sini juga bukan nominal kecil. Betul. Jadi deg-degan juga. Betul. Ini istilahnya kayak Tesla yang bisa nyetir sendiri. Betul. Kita juga sayang sama nyawa kita masih nyetir juga kan. Nyetir. Gak pakai fitur itu langsung. Lo gak tidur tinggalin sampai di tempat. Mana gitu. bisa tidur juga bro, deg-degan juga. Betul. Dan gak bisa bro memang. Oh gak bisa tidur? Nggak, maksudnya nggak bisa sampai tujuan yang otomatis kayak yang di China itu kan beda. Oh iya. Kalau Tesla ya. Iya. Wah bentar lagi juga sentuh jutaan dolar. Istilahnya kayak gitu kan. Itu lu simpannya di mana bro? Apakah lu tetap trust di exchange-nya atau lu masukin ke Ledger juga? Dulu pas 2021, 2022 gue pakai Ledger. Tapi sekarang gue nggak pakai. Lu nggak takut dihack bro? Gue takut tentunya dihack. Nggak mungkin lah nggak ada yang takut gitu. Cuman poinnya gini bro. Gue ada pertama lah kita ngomongin momentum di saat 2022 FTX Luna lagi FTX Luna. Itu kan market crash yang sangat-sangat crash-crashnya gitu kan. Nah gue pakai di Ledger tuh. Oh, lu gak bisa jual cepat. Mampus gue bro. Lu bayangin kan tadi lu bilang kan 2 jam buka kan. Gue mau buang harganya udah di bawah anjir. Dan mindset kita kan akhirnya berubah kayak gue tahan deh sampai dia naik gitu kan. Ternyata makin ke bawah. Dan akhirnya ya udah ya itu gue salah satu yang gue tahan lah dulu ya. Dan ternyata pas mau buang juga udah berkurang lumayan. Nah, alhasil sejak itu gue mencoba untuk tidak taruh ke sana. Amannya berapa sebenarnya maksimal duit yang paling aman di exchange? Kan dalam exchange di dunia itu kan ada top tier volume. Ya, Binance nomor 1 dong. Binance nomor 1 dan bahkan nomor 2-nya aja nggak sampai cuma sampai 10% dari total Binance trading volume. Oh gila ya. Betul. Nah, itu udah gila bro. Jadi poinnya adalah kalau istilahnya Binance-nya problem. Iya. Bawahnya gimana bro? Betul dong. Dan kalau Binance yang problem dengan 10 kali lipat dari nomor 2, artinya entire crypto hancur bro. Betul pasti. Kalau ada problem di Binance, gua keluar dari market. Gua nggak peduli soal masalah Intinya kalau Binance problem, semua kan pasti cabut dari crypto. Duh, pertanyaan gue gini bro. Lu gimana cara lu mau keluar dari Binance kalau istilahnya lu di Binance sekarang lu tiba-tiba bermasalah? Kan lu ke-freeze nih saldonya nih. Oke. Nah, itu benar lagi. Nah makanya gue bilang kalau Binance-nya nge-freeze semuanya mampus bro di bawah. Oh jadi ini kayak barang-barang aja lah udah. Efek domino effect. Berarti Ledger pun sebenarnya tidak aman. Betul. Karena lu mau buang kemana? Iya betul juga. Untuk investasi jangka panjang kita ngomongnya 10 tahun deh. Mereka harus investasi di mana bro? Investasi terbaik sampai 10 tahun ke depan berarti sampai 2035 lah. Itu di mana bro? Kalau aku pribadi sih karena aku memang udah ada di dunia kripto, aku tentunya bakal mainnya di kripto sih. Oke. Gitu. Jadi untuk orang bisa menjadi kaya dalam 10 tahun, investasi menurut lu adalah kripto? Iya, karena upside-nya masih bagus. Upside-nya masih bagus? Betul. Karena kita ngomongin kayak emas, lu mau upside-nya gimana bro?
Kapan kayanya? Mempertahankan kekayaan bisa aja grow-nya tapi lebih lama, lebih ya kecil lah. Verifikasi. Bro, apa sih mental yang harus dipunyai oleh seorang trader ataupun investor di dalam kripto ini, bro? Mungkin mental trader dan investor pun juga beda sih, bro. Jadi nggak bisa disamakan. Kalau investor, kalau aku pribadi ya, sederhananya kamu mencari value yang paling terbaik untuk kamu masuk, and then kamu hold lah gitu. Dan kamu DCA setiap kali harganya itu cukup terdiskon ya menurut kamu gitu. Jadi itu adalah yang paling wise menurut aku. Jadi beli memang pas lagi turun, tapi kamu masih punya conviction. Oke, berarti mentalnya ini kalau aku boleh wrap up itu lebih stabil. Stable. Lebih nggak usah yang kayak buru-buru, FOMO, ya kan? Nggak usah yang kayak misalnya harga dicek setiap detik juga. Ngapain juga orang kamu masuknya tunggu momentum. Betul, sama kayak beli rumah lah, nggak usah buru-buru. Kalau kamu sebagai investor carinya yang lagi murah atau mungkin yang BU baru kamu beli. Untuk menjadi seorang trader nih bro, menurut lu profit per harinya tuh cukup sampai berapa? Lu udah kayak target gak buat resikonya gitu? Kalau aku pribadi sih, target resiko. Ya kayak misalnya 10% gue stop deh hari ini atau 2% aja deh aku stop hari ini gitu loh. Intinya kalau aku pribadi sih riding the wave ya kadang ya. Jadi riding the wave tuh kalau aku udah entry, kalau aku melihat aku ambil dari bottom atau dari atas lah intinya. Pasti aku bakal mainnya rada sedikit swing. Tapi swing itu beberapa hari? Beberapa hari, tapi dengan menjaga bawahnya. Jadi kayak pakai trailing stop. Nah jadi setiap dia naik ya udah kita naikin perlahan-lahan trailingnya sampai nanti dia kalau misalnya memang kebanting ya udah itu rezekiku, rasa bersyukurku segitu. Kalau gue tahu gue pasti bisa ngubah 30 juta jadi sekian, itu kan nggak mungkin gue cuma 30 juta bro. Gue jual semua harta gue juga all in gitu kan. Tapi poinnya di sana ada proses yang gue lewatin gitu. Terus juga kalau kita ngomongin 30 juta jadi sekian, kenapa sih di tahun ini, kenapa kalau gue mau marketing gak dari 2021? Kan gue juga punya kelas 2021. Nah poinnya karena memang ini pertama ceritanya pasti real. Nah kedua adalah banyak proses dari 2021 sampai 2025 itu cara trading gue ubah terus bro. Jadi ketika gue nemu problem gini, misalnya contohnya gini, kenapa sih gue selalu trading itu dulu setiap bulan gak pernah profit yang maksimal? Karena gue disiplin take profit. Makanya ada istilah traders tuh nggak bakal bisa mengalahkan cuan dari invest. Kenapa? Karena mereka disiplin take profit, cut loss, take profit. Jadi terlimit lah profitnya. Nih, kenapa sih gue selalu trading itu dulu setiap bulan nggak pernah profit yang maksimal? Karena gue disiplin take profit. Makanya ada istilah traders tuh nggak bakal bisa mengalahkan cuan dari invest. Kenapa? Karena mereka disiplin take profit, cut loss, take profit. Jadi terlimit lah profitnya. Nah, ketika momen 2024 November, gue tuh miss lagi momen yang dimana market bullish, tapi gue nggak berani masuk karena marketnya nggak ada kasih retest dan lain-lain. Jadi secara setup nggak ada. Akhirnya pas sejak 2024 akhir itu, gue mikir strateginya gimana supaya gue bisa riding the wave dari bull run, yaitu SL plus. Trailing stop. Itu strategi baru tuh akhirnya ketemu. Ya lebih sebenarnya itu strategi udah lama. Tapi gue cuma jaga bawah sebagai kalau yang udah profit nggak boleh sampai rugi. Gimana cara tahu bahwa yang di posisi gue kayak kemarin ya? Lu kenapa bisa tahu kayak ini momen harus jual, ini momen harus beli? Basicnya pasti dari, kalau aku pribadi dari technical sih. So dari technical itu kita bisa lihat bahwa swing high, swing low. Jadi kayak ini harga udah secara teknikal tuh kita bisa melihat bahwa harga ini udah cukup tinggi, dan kalau misalnya dia lagi koreksi secara teknikal pun juga kita bisa cari retracement areanya, atau mungkin kita pakai garis trend line aja lah paling simple gitu loh. Jadi garis trend line support dan garis resistance support. Nah itu paling dasar banget sebenarnya. Sisanya tinggal ya semuanya probabilitas bro. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi, cut loss. Gue ingat banget, lu pernah kayak siang-siangnya lu bilang, Sam, jual sekarang semuanya. Lu bilang kayak gitu kan, sempet siang-siang tuh. Tiba-tiba sorenya 3 jam, 2 jam setelah itu turun beneran bro. Gue sampai kayak, untung gue buka HP nih dan beneran jual kan. Kalau gue lagi sibuk, gue lagi podcast, gue lagi apa. Udah bablas duluan ke bawah. Sama kebetulan in that time tuh memang ada news yang kurang nyaman lah. Kayak Wells udah mulai buang BTC kayak gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu news juga gue harus pantau. Nah tapi yang gue lihat kadang arah lu ini itu sangat berkebalikan dengan mayoritas orang nih. Orang bilang, short lo enggak. Ini mau naik nih. Betul. Di saat sekarang orang targetnya, wah udah bull run nih udah saat ini. Lu malah bilang, enggak, Sam lu enggak boleh beli apapun ya. Nah, gue sih percaya lu banget karena gue udah membuktikan nyata nih di depan mata kan. Di saat sekarang orang targetnya, wah udah bull run nih udah saat ini. Lu malah bilang, enggak, Sam lu enggak boleh beli apapun ya. Nah, tapi kenapa sih ada banyak banget kayak perbedaan-perbedaan kayak gitu bro? Kalau aku pribadi gini sih,
Hal yang paling sederhana deh, kita kan masuk duluan. Pas udah pada rame, ya itu bagian, kalau aku pribadi itu part untuk exit gitu. Dan aku selalu punya statement yang biasanya aku bilang FOMO itu ketika orang lagi takut, fear. Nah, tapi fear ketika orang lagi FOMO. Karena menurut aku di situ adalah momen orang-orang mulai jualan. Karena kan ya ketika lagi rame gitu itu adalah exit liquidity sebenarnya. Seperti itu. Jadi tapi di lain hal sebenarnya balik lagi ke arah technical. Secara technical aku ngerasa kayak di beberapa area ini udah bagian supply gitu loh. Jadi aku nggak mau betting ke kayak kalau bisa beli pas koreksi dan retracement kenapa aku harus beli di pucuk. Nah sekarang gue kayak ya udah TP-nya gue kayak losin tapi gue mainnya SL plus. Tapi swing itu cuma bisa dilakukan maksudnya kalau kamu ambil dari bottom bukan dari pucuk terus kamu SL plus biarin di atas pasti bakal ke bawah lagi. Nah kalau udah kayak di pucuk-pucuk itu biasanya gue memang tradingnya main cepat gitu. Wow, oke. Bro, apa satu hal tentang trading yang menurut lu penting banget tapi kayaknya banyak orang yang belum tahu, bro? Sebenarnya trade without emotion itu penting. Nah kalau untuk trade without emotion lu berarti kan secara capital itu yang ketika cut loss lu tidak ada emosinya gitu loh. Apa satu hal tentang trading yang menurut lu penting banget tapi kayaknya banyak orang yang belum tahu, bro? Sebenarnya trade without emotion itu penting. Nah kalau untuk trade without emotion lu berarti kan secara capital itu yang ketika cut loss lu tidak ada emosinya gitu loh. Terus juga kita ngomongin TPSL itu juga penting untuk supaya tidak menghabiskan cash kita gitu kan. Karena kebanyakan orang kan top up habisin udah nanti top up lagi gitu loh. Sampai semuanya rungkat gitu loh. Jadi poinnya adalah harus disiplin soal masalah TPSL dan juga harus bukan disiplin lebih ke juga tadi ya emotion tuh trading itu ya make sure your capital itu bukan sesuatu yang bakal membuat lu tuh rungkat sehabis-habisnya gitu loh. Oke. Gitu. Paham. Apa yang menyebabkan sampai bisa rugi 2 miliar tuh, bro, satu trade itu? Jadi di momen itu tuh aku secara market structure dan lain-lain aku conviction itu turun, bro. Cuman kadang kan ada kalau kita sebutnya force major lah. Force majornya dalam arti ketika kita lagi short secara teknis dan sentimen lagi bearish, tiba-tiba ada cut red news yang bullish news gitu loh. Itu di luar dari. Iya, itu di luar. Aku bukan orang dalam, bro. Gitu loh. Apa yang menyebabkan sampai bisa rugi 2 miliar tuh, bro, satu trade itu? Jadi di momen itu tuh aku secara market structure dan lain-lain aku conviction itu turun, bro. Cuman kadang kan ada kalau kita sebutnya force major lah. Force majornya dalam arti ketika kita lagi short secara teknis dan sentimen lagi bearish, tiba-tiba ada cut red news yang bullish news gitu loh. Itu di luar dari. Iya, itu di luar. Aku bukan orang dalam, bro. Gitu loh. Tapi pada dasarnya aku maintain memang aku udah hitung bahwa kalau aku cut loss bakal segitu. Memang waktu itu bettingnya gede banget sih. Oke. Ya, tapi intinya dari awal sudah tahu kalau entry segini, kalau cut lossnya bakal segini. Jadi memang memang dari awal udah tahu cut loss bakal segitu lah. Ada penyesalan nggak? Maksudnya kenapa gue masuknya besar banget waktu itu? Enggak, karena aku lihat itu cuma sebagai angka. Dan aku sih kebetulan nggak pakai IDR ya, jadi pakai USD. Jadi aku lihatnya kayak sekian ratus ribu rupiah gitu mindsetnya. Waktu itu terjadi, lu kena mental gak bahwa ini lumayan nih gitu? Mental tuh ada, tapi bukan mental karena cut loss atau karena nominal yang aku cut loss ya. Tapi mental lebih ke arah kekecewaan kayak analisanya invalid gitu loh. Tapi for me ya mau gimana? Kayak COVID aja nggak ada yang tahu, bro. Tiba-tiba muncul F&B yang orang baru sewa dan lain-lain tiba-tiba malah crash gitu kan. Dan mau nggak mau kalau lu tahan bisa 2-3 tahun boncos, bro. Betul, lebih parah ya. Mending cut loss lebih duluan daripada ini. Dan sekarang udah cuan gak? Wah, itu the biggest profit gue itu adalah di short selama 4 bulan ini. Jadi walaupun itu in one trade lagi. Itu waktu itu lu short ya? Shorting. Terus ternyata dia naik. Betul. Jadi lu cut loss. Terus lu hajar lagi tuh, nge-short lagi dari posisi situ ke bawah. Ya, karena di saat itu memang di area ternyata closing daily or weekly-nya tuh secara teknikal masih